Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah kita pada hari ini. Kalian akan ditemani oleh Kakak Ejoti dan juga Kakak Minas. Dan nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Dina. Sebelum itu saya ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami juga berdoa untuk Kak Dina yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan ia hikmat sehingga ia mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik. Inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan Kakak Dina, kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang berjudul apa Kakak Ejot? Ku ingin dengar cerita. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel
terdapat dalam kitab 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka." Amin. Nah, adik-adik, ini adalah Samuel. Waktu itu dia masih anak-anak. Nah, Samuel ini adalah anak yang baik. Suatu hari, ibunya mengantar Samuel ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Imam Eli agar Samuel dapat ikut melayani di rumah Tuhan. Nah, maka Samuel pun tinggal bersama Imam Eli dan melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari, di malam hari, ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang manggilnya, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel segera menjawab, "Ya Bapa." Samuel pun segera turun dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar Imam Eli. Kemudian Samuel pun bertanya, "Bapak Eli, apakah Bapak memanggil saya?" Tapi Imam Eli menjawab, "Samuel, aku tidak memanggilmu. Ini sudah malam. Ayo, tidurlah lagi." Karena Samuel adalah anak yang patuh, dia mendengarkan Bapak Imam Eli, kemudian ia kembali pergi untuk tidur. Tidak berapa lama lagi, ia mendengar kembali suara yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun dan datang lagi kepada Imam Eli. Tapi ternyata lagi-lagi bukan Imam Eli yang memanggil. Akhirnya Imam Eli meminta kembali untuk Samuel kembali ke kamarnya untuk tidur. Samuel pun heran, tadi ia mendengar dengan jelas ada suara memanggil namanya. Tapi ternyata
Bapak Eli tidak memanggilnya. Pikir Samuel, ya sudahlah, ia pun kembali ke tempat tidurnya. Tetapi lagi-lagi terdengar suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Wah, adik-adik sampai 3 kali ya Samuel dipanggil. Siapa ya kira-kira yang memanggil Samuel? Dalam rumah Tuhan, di malam hari yang hanya ada Imam Eli dan Samuel. Siapa lagi kalau bukan Bapak Imam Eli yang memanggil? Walaupun sudah malam dan mengantuk, tapi Samuel segera bangun dan datang kepada Imam Eli lagi. Lalu berkata, "Ya Bapak, Bapak memanggil saya." Namun Imam Eli menegaskan, bukan dia yang memanggil. Tapi kemudian Imam Eli sadar, siapa yang memanggil Samuel? Lalu Imam Eli berpesan kepada Samuel, "Samuel, sekarang kembalilah tidur. Nanti kalau kamu dengar namamu dipanggil lagi, jawablah, 'Ya Tuhan, hambamu mau mendengarkan.'" Jawab Samuel, "Ya Bapak Eli, nanti saya akan menjawab seperti itu. Sekarang saya permisi kembali ke tempat tidur ya Pak." Kemudian Samuel pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tidak lama setelah itu, suara itu terdengar kembali, suara yang memanggil nama Samuel. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun dari tidurnya, kemudian menjawab, "Ya Tuhan, saya, hambamu mau mendengarkan." Suara itu kemudian melanjutkan, "Samuel, kamu tahu anak-anak Imam Eli bersikap tidak baik, tidak patuh pada orang tua, hidupnya tidak sopan, seenaknya sendiri dan mengganggu ibadah di rumah Tuhan. Aku marah kepada mereka, aku akan menghukum mereka, sampaikanlah pesan ini kepada mereka." Kemudian Samuel menjawab, "Baik Tuhan." Saat hari sudah pagi, Samuel bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Imam Eli kemudian memanggil Samuel. Katanya, "Samuel." Kemudian jawab Samuel, "Ya Bapak Eli." Sambil mendekat kepada Imam Eli, kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, apa yang Tuhan katakan kepadamu tadi malam?" tanya Bapak Eli. Dengan ragu-ragu, Samuel pun menjawab Bapak Eli, "Karena Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli." Tapi Imam Eli menegaskan, "Samuel, jangan takut, ceritakanlah semuanya kepadaku." Kemudian Samuel pun menceritakan semua kata-kata Tuhan yang ia dengar tadi malam kepada Imam Eli. Imam Eli sedih karena anak-anaknya telah berbuat nakal dan akan dihukum Tuhan. Tapi Imam Eli sayang kepada Samuel karena Samuel anak yang patuh dan rajin mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita juga berlaku seperti Samuel kecil. Walaupun Samuel masih kecil, tapi ia mau bertanggung jawab membantu Imam Eli melayani di rumah Tuhan, dan dia juga mau mendengarkan nasihat dari Imam Eli sampai akhirnya Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik juga begitu, harus seperti Samuel kecil yang siap mendengarkan suara Tuhan, yang siap mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, supaya adik-adik dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat seperti Samuel kecil. Nah, adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekarang kakak mau ngajak adik-adik semua untuk sama-sama menyaksikan video teman-teman kita yang sudah mengumpulkan tugas ayat hafalannya minggu lalu. Kita saksikan sama-sama.
teman-teman, nama saya Abel, saya dari daerah Pelanan 1. Hari ini saya membaca ayat hafalan yaitu Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu turuti tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye. Halo kakak-kakak semua, saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang dikasih sama kakak, yaitu terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Teman-teman, nama saya Olive, saya dari Dapel 3. Saya mau menghafal ayat hafalan yang terdapat dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, selamat hari Minggu, semoga Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, Janganlah hendaknya kamu khawatirkan tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Halo adik-adik. Nah, sekarang kakak ada ayat hafalan baru untuk kita hafalkan secara bersama-sama. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-19. Bunyinya, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kita ulang, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Nah, kakak tunggu ayat hafalannya minggu depan. Sampai jumpa, dadah. Wow, sungguh sangat luar biasa ya cerita yang kita dengarkan tentang Samuel dari kakak Dina hari ini. Betul kakak Menas. Kita itu harus seperti Samuel yang selalu mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan sehingga kita dapat bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Seperti Samuel kecil. Kami telah siap kau bentuk, jadikan saya seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan saya seperti Samuel kecil
adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Semuanya duduk tenang, duduk manis, sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, juga penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Samuel. Kiranya Tuhan mampu memberkati kami, menyertai kami, mampukan kami seperti Samuel yang mampu mendengarkan panggilan Tuhan sehingga setiap kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Mari Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang masih tinggal di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dalam keseharian kami, berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, dan tetap berkati kami dalam menjalankan setiap aktivitas kami, terutama dalam bersekolah di rumah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, kebanggaan orang tua kami, terlebih boleh membanggakan Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga kami, merawat kami. Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka. Mari Tuhan buat berhasil dan biarlah mereka Tuhan senantiasa dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Saat ini Tuhan juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan berkati mereka, berikan mereka senantiasa ketabahan dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap makanan minuman yang mereka konsumsi sehingga kesembuhan Tuhan boleh mereka dapatkan. Juga berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita akan pertambahan usia mereka Tuhan. Biarlah melalui pertambahan usia mereka Tuhan, mereka semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang kehidupan kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan tetap lindungi kami di dalam menjalankan keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang berjudul apa? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup. Mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pada saat ini. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati
agar apapun yang kami lakukan, kami senantiasa mendengarkan firman Tuhan khususnya yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.